Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program News Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman dan sebagainya. Ya, dan untuk you people seperti biasa nanti kita akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, Eja dan you people, kita sama-sama tahu nih, kalau barang bekas bisa disulap menjadi barang yang bernilai guna. Seperti seorang penggiat seni di kota Tanjung Pinang, menyulap barang bekas menjadi kostum menarik untuk fashion show. Iya, dan bukan hanya itu Fahri, jadi hasil karya dari penggiat seni ini pernah dipamerkan pada ajang fashion show, baik di nasional maupun di internasional. Wah, keren banget Eja ya. Keren banget, barang bekas bisa jadi karya. Karya dan dipamerkan di tingkat internasional. Wah, jadi bagaimana menyulap barang bekas jadi kostum fashion show? Ini dia liputannya. Ketua Sanggar Seni Megat Tanjung Pinang, Fidaili menyulap limbah barang bekas seperti karung bawang, tutup galon, plastik bening, dan tali tambang menjadi kostum menarik yang digunakan untuk ajang fashion show. Barang bekas tersebut disulap menjadi kostum menarik untuk ajang fashion show maupun karnaval dengan menampilkan berbagai tema yang unik. Membuat itu baju dari gelas mineral. Itu pernah saya buat jadi sebuah kostum dengan tema saya ngambil tema jong kapal, tapi dalam pikiran saya itu kapal di tempat es. Jadi makanya tema perahunya itu saya ngambil dengan ikon galon mineral itu. Kemudian saya juga pernah bikin baju dari karung goni. Jadi tema suku laut itu mungkin zaman dulu kan orang suku laut itu menggunakan bahan-bahan kayak baju dari karung goni gandum atau apa. Jadi baju bahan-bahan itu saya gunakan untuk jadi sebuah kostum. Bahkan baju-baju itu pernah mewakili juga untuk para duta-duta perwakilan Kepri untuk di ajang-ajang pageant. Karena kebetulan di Sanggar Seni Megat gini juga sering mensponsori teman-teman pageant untuk Kepri memakai gunakan nasional kostum, dan alhamdulillah banyak juga kita masuk ke 3 besar. Jadi dari kita sebenarnya di nasional itu sudah dilirik juga untuk maskotnya, bahkan sudah dari perhatian khusus di nasional itu untuk memanfaatkan bahan-bahan bekasnya ataupun mungkin penggunaan kostum-kostum maskot untuk di nasional. Pria yang biasa disapa Ipit ini mengatakan, berbagai tema yang diambil harus memiliki dasar yang kuat. Tidak hanya sekedar cantik dan megah, namun mempunyai makna yang jelas. Ia mengaku pernah membuat kostum bertema mangrove dan ikon kota Tanjung Pinang. Pria kelahiran Moro 2 Desember 1981 ini selalu menghasilkan karya seni yang menakjubkan, sehingga menjadi sorotan pegiat seni lainnya. Berbagai kostum yang ia buat telah dipamerkan di berbagai ajang lomba, baik nasional maupun internasional. Tema waktu 2017 itu saya mengangkat tema tentang hutan mangrove. Jadi pas saya ke BSCC itu kebetulan kedutaan dari Singapura itu hadir. Jadi melihat dengan kostum saya yang sedemikian rupa, mereka tertarik. Jadi dari situ mereka langsung mengundang kita secara pribadi untuk mengikuti acara Cinggai di Singapura. Jadi undangan kita waktu itu secara pribadi, bentuknya langsung ke Sanggar Seni Megat untuk menghadiri acara di Cinggai untuk waktu Indonesia saat ini juga. Ia berharap para pegiat seni di Tanjung Pinang tetap bersemangat untuk menciptakan karya seni dan bisa mengharumkan nama Tanjung Pinang serta Provinsi Kepulauan Riau ke kancah nasional maupun internasional. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febrian Sanada, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, you people, berawal dari mencoba peruntungan menjual abon ikan tongkol di tahun 2018 lalu, sempat diterpa badai pandemi COVID-19 dengan kerugian mencapai 4 juta rupiah. Usaha abon Kardina kini menjadi UMKM lokal yang laris manis di pasaran. Iya, betul banget Fahri, walaupun kemarin sempat rugi ya 4 juta di masa pandemi COVID-19, tapi sekarang abon Kardina ini jadi incaran warga kota Tanjung Pinang. Benar banget ya. Jadi seperti apa sih abon Kardina, oleh-oleh khas Tanjung Pinang dari olahan ikan? Berikut liputannya.
Abon Kardina adalah salah satu UMKM lokal di Tanjung Pinang yang mengolah ikan tongkol menjadi berbagai jenis makanan seperti abon ikan tongkol, bilis gulung abon, dan kerupuk kari abon yang bisa didapatkan hanya dengan harga 20 ribuan saja. Pemilik usaha Abon Kardina mengatakan, usahanya ini sudah dirintis sejak tahun 2018 lalu. Saat ia mulai menciptakan produk baru berupa kerupuk kari abon dari hasil abon yang tidak laku dijual di masa pandemi lalu. Ia mengaku sempat jatuh bangun menjalani usahanya, mulai dari mengalami kerugian 4 juta per bulan hingga barang-barang produksinya yang tak laku dijual dan terbengkalai. Dina menyampaikan, ia menjual produk abon ikan ini dengan cara menitipkan di berbagai swalayan hingga memasarkannya melalui marketplace. Ada beberapa varian yang menjadi unggulan dari produk abon ikan Kardina, di antaranya temusu, bilis gulung abon, stik abon, hingga abon ikan yang ikut dipasarkan dengan harga yang terjangkau dan rasa yang nikmat. Launching yaitu bilis gulung abon. Kenapa saya harus ada bilis gulung abon? Saya setiap tahunnya saya berusaha menciptakan satu produk baru sehingga saya terpikir mau membuat bilis gulung abon. Awalnya itu permintaan Ibu Gubernur, minta bilis gulung, tapi produk saya nggak ada bilis gulung. Akhirnya saya bikinlah bilis gulung abon yang alhamdulillah hingga hari ini pasarannya memang luar biasa. Itu yang banyak diminta oleh pelanggan-pelanggan saya, termasuk untuk goodie bag pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kini usahanya menjadi salah satu UMKM yang berhasil bersaing di pasar marketplace, baik di dalam maupun luar negeri. Buka pintu internasional itu untuk kembali ke sana, mereka banyak bawa goodie bag, bawa oleh-oleh. Untuk yang paling jauh adalah Sarawak, dibawa ke Sarawak, Malaysia. Untuk di sini yang memang itu kita punya reseller ya, sebelum pandemi semua kita punya reseller, tapi karena sekarang ongkir juga mahal, reseller kita terbatas, cuman ada di Batam, Pekanbaru, dan Lingga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, Puspita, UTV mengabarkan. Kita beralih ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Ja. Ada apa Fahri di sana? Di sana kuliner pedik dan cencalok menjadi menu makanan terlaris di stand Bazar Kabupaten Natuna pada acara Musabakoh Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oh, pasti enak banget ya Fahri ya, enak karena banget, sampai laris. Sampai laris manis. Jadi seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia liputannya. Pedik dan cencalok jadi makanan yang paling diburu di Bazar MTQ tingkat Provinsi Kepri di Kepulauan Anambas. Kuliner tersebut dihadirkan di stand Bazar Kabupaten Natuna. Kuliner tersebut jadi menu makanan terlaris karena usai 2 jam dibuka, stand Bazar Natuna langsung diburu pengunjung untuk mendapatkan kuliner berbahan ikan dan udang tersebut. Kuliner pedik berasal dari ikan bilis yang telah difermentasi, sedangkan cencalok adalah udang yang difermentasi. Salah satu pembeli Reni Pardianti mengatakan, cencalok khas Natuna sudah terkenal enak. Oleh karena itu, ia langsung membelinya. Natuna Kabupaten Natuna standnya bagus ya Bang ya, terus estetik lah dari kaligrafinya, terus barang-barang yang dijual juga aneka macamnya tuh banyak banget dibandingkan sama kabupaten kota yang lain. Dari misalkan ada calo, pedo gitu kan, jadi kita tertarik ke situ. Terus macam-macam aneka cemilan, juga cemilan, mantep-mantep deh. Kayaknya saya tertarik sama calonya Bang, calo dari karena emang terkenal ya calo dari Natuna ini. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna, Marwah Siaputra mengatakan, selain kuliner pedik dan cencalok, kerajinan rotan dan daun pandan juga menjadi incaran para pembeli. Kurang 30 jenis. Apa aja Pak? Ada pedik, ada tutu agung, ada tutu ikan, ada ikan asin, kemudian ada sagu mentah, sagu mata. Kalau untuk kerajinan, ada Kalau kerajinan ada kerajinan
tikar, anyaman tikar, batik, sama rotan. Kalau kita sementara ini anyaman tikar, kemudian pede itu habis tadi sudah habis pede dijual, kemudian kerupuk ikan, dan kerupuk ato, sagu. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Iya, tetap jaga kesehatan untuk you people dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.